Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul No Escape. Gimana alur cerita selanjutnya? Langsung saja kita putar filmnya, let's check it out. Alkisah dibuka di sebuah negara Asia Tenggara yang sedang berada dalam situasi politik yang tidak stabil. Di dalam istana pemerintahan, Perdana Menteri sedang mengadakan pertemuan penting dengan perwakilan sebuah perusahaan Amerika bernama Cardiff. Pertemuan berjalan normal, namun beberapa saat setelah tamu tersebut meninggalkan ruangan, sekelompok pria bersenjata tiba-tiba menyerbu istana. Dalam hitungan detik, Perdana Menteri tewas dibunuh. Tidak ada yang menyadari bahwa peristiwa itu akan menjadi awal dari kekacauan besar yang akan menelan ribuan korban. Beberapa waktu kemudian, cerita berpindah kepada Jack Dwyer, seorang pria Amerika biasa yang baru saja menerima pekerjaan baru di perusahaan Cardiff. Karena pekerjaannya itu, Jack harus pindah bersama istrinya Annie dan kedua putri mereka bernama Busy dan Lucy ke negara tersebut selama beberapa tahun. Di dalam pesawat, mereka bertemu seorang pria misterius bernama Hammond. Tubuh Hammond penuh bekas luka dan jahitan. Saat putri Jack bertanya tentang luka-lukanya, Hammond hanya menjawab dengan bercanda bahwa dirinya sering berkelahi dengan harimau. You got it worse than I did. But The stairs in Hong Kong. Meski terdengar lucu, ada sesuatu yang terasa aneh dari pria itu. Seolah dia menyembunyikan banyak hal. Setibanya di bandara, Hammond kembali menemui mereka. Dia bahkan memperingatkan Jack agar tidak terlalu mempercayai orang-orang di sekitar. These guys are a bunch of snitches, but they'll rock you. There's an official taxi line. Come over here. Menurutnya, negara ini jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Tak lama kemudian, mereka dijemput seorang supir lokal bernama Kenny. Berbeda dengan Hammond yang misterius, Kenny justru sangat ramah dan cerewet. Sepanjang perjalanan, dia lebih sering bernyanyi daripada memperhatikan jalan. Kehadirannya membuat suasana menjadi lebih santai, setidaknya untuk sementara waktu. Mereka akhirnya tiba di hotel tempat perusahaan menyiapkan akomodasi. Namun sejak hari pertama, suasana terasa janggal. Telepon mati, televisi tidak berfungsi, internet dan jaringan seluler menghilang secara bersamaan. Tidak ada yang tahu apa penyebabnya, bahkan staf hotel pun terlihat kebingungan. Malam harinya, Annie mulai menangis. Dia merasa tidak siap meninggalkan kehidupan lamanya di Amerika. Lingkungan baru, budaya baru, dan masa depan yang tidak pasti membuatnya takut. Jack mencoba menenangkan istrinya. Keesokan paginya, Jack keluar hotel untuk membeli koran. Dia berharap menemukan informasi tentang kondisi kota yang terasa aneh sejak kemarin. Awalnya semua terlihat normal. Orang-orang beraktivitas seperti biasa, pedagang membuka toko, dan anak-anak bermain di jalan. Namun dalam hitungan menit, suasana berubah drastis. Satu persatu toko mulai menutup pintu. Warga terlihat panik, banyak orang berlari ke arah yang berlawanan. Jack masih belum memahami apa yang terjadi. Sampai akhirnya, suara tembakan terdengar dari kejauhan. Jack kini terjebak tepat di tengah kekacauan itu. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri, tembakan datang dari segala arah. Banyak korban mulai berjatuhan. Dengan panik, Jack berusaha kembali ke hotel. Satu-satunya yang ada di pikirannya saat itu adalah keselamatan keluarganya. Namun ketika berhasil mendekati hotel, saat itulah Jack sadar bahwa dirinya dan keluarganya sedang menjadi target. Untungnya dia berhasil masuk ke hotel dan segera menemui Annie. Namun masalah baru muncul. Lucy ternyata tidak berada di kamar. Putri kecil mereka diam-diam turun ke kolam renang. Tanpa berpikir panjang, Jack kembali turun ke tengah kekacauan untuk mencarinya.
floor. Fourth floor. Shut the door! Sementara Annie bersembunyi di kamar bersama Busy. Dari balik pintu, dia mendengar jeritan para tamu yang dibunuh satu persatu. Suasana hotel pun berubah menjadi mimpi buruk. Beruntung Jack berhasil menemukan Lucy tepat waktu. Tetapi, para pemberontak mulai mengejar mereka. Dalam situasi genting itu, Hammond tiba-tiba muncul dan membantu mereka meloloskan diri. Mereka akhirnya berhasil berkumpul kembali di kamar hotel. Namun Jack sadar bertahan di sana hanya soal waktu. Karena itu dia memutuskan membawa keluarganya menuju atap hotel. Close your eyes. Open it up! America! Di sana puluhan turis lain juga berlindung. Semua berharap bantuan segera datang. Saat itulah Jack mengetahui alasan kemarahan para pemberontak. Perusahaan Cardiff dituduh mengambil alih sumber daya air negara tersebut dan merugikan rakyat. Karena bekerja untuk Cardiff, Jack dianggap bagian dari musuh. Harapan sempat muncul ketika sebuah helikopter datang mendekat. Semua orang mengira proses evakuasi akhirnya dimulai. Namun kenyataannya jauh lebih buruk. Helikopter itu telah dibajak oleh para pemberontak. Rentetan peluru langsung menghujani atap hotel. Kepanikan kembali terjadi. Banyak orang tewas hanya dalam beberapa detik. Ketika para pemberontak mulai naik ke atap, Jack melihat sebuah gedung lain yang berada tidak terlalu jauh. Dia mengambil keputusan paling nekat dalam hidupnya. Mereka harus melompat ke gedung seberang. Anne melompat lebih dulu, kemudian disusul oleh Busy. Keduanya berhasil selamat. Yes, you can! Think about it, Stop yelling at okay? me, Jack. I'm Don't fucking think tired. about it. Oh, man. You okay? Okay, I'm gonna send the bees over. Namun saat giliran Lucy, situasinya jauh lebih sulit. Jack terpaksa melempar putrinya ke arah Annie. Beberapa detik itu terasa lama sekali. Untungnya, Annie berhasil menangkap Lucy. Setelah itu, Jack juga berhasil melompati celah antar gedung. Perjalanan mereka berlanjut melalui berbagai bangunan yang hancur. Okay, let her go, let her go. Okay. Right there, I got you. Yeah? There we go. Don't. Namun bahaya terus mengikuti. Sebuah tank mulai menembaki gedung tempat mereka bersembunyi. Go, go! Ledakan demi ledakan membuat bangunan hampir runtuh. Mereka bahkan harus bersembunyi di bawah reruntuhan dan berpura-pura menjadi mayat agar tidak ditemukan. Saat keluar dari persembunyian, Jack menemukan peta dan kunci motor. Mereka kemudian menyusun rencana menuju kedutaan besar Amerika Serikat. Sebelum pergi, Jack terpaksa membunuh seorang pemberontak yang hampir menemukan mereka. Okay, so here's the American embassy. It's like 5 blocks away and I can take it.
Peristiwa itu mengubah dirinya selamanya. Kini dia tidak lagi berpikir tentang benar atau salah. Dia hanya memikirkan cara menyelamatkan keluarganya. Mereka menyamar sebagai warga lokal dan berhasil mencuri sebuah motor. 4 orang itu menaiki satu kendaraan kecil sambil melewati jalanan yang dipenuhi para pemberontak. Couple more blocks. Turn around, Jack. Jack, please, please. You see anything? Setelah perjalanan yang menegangkan, mereka akhirnya tiba di kedutaan Amerika. Namun harapan kembali runtuh. Gedung itu sudah dikuasai para pemberontak. Semua petugas keamanan telah dibunuh, tidak ada bantuan dan tidak ada penyelamatan. Mereka benar-benar sendirian. Setelah kembali melarikan diri, keluarga Jack berlindung di rumah seorang kakek tua. Awalnya sang kakek menolak untuk membantu. Tapi setelah melihat kedua anak kecil tersebut, dia akhirnya membukakan pintunya. Sayangnya persembunyian mereka terbongkar. Jack ditangkap, Annie dan anak-anaknya berada dalam bahaya besar. ไม่เห็นครับไม่เห็น Daddy needs help, no matter what you hear. Okay, okay. Hey, I'm right here. Hey, fuck it! Hey! Saat semuanya tampak berakhir, Hammond muncul bersama Kenny dan berhasil menyelamatkan mereka. guns I got guns Disinilah Jack akhirnya mengetahui bahwa Hammond sebenarnya adalah agen rahasia Amerika. Sementara Kenny selama ini bekerja bersamanya. Mereka membawa keluarga Jack ke tempat persembunyian terakhir yang berada dekat perbatasan Vietnam. Namun sebelum sempat mencapai perbatasan, para pemberontak kembali menemukan mereka. Get down Wait, you ready? Dalam pelarian berikutnya, Kenny tertembak dan tewas. Tak lama kemudian, Hammond juga terkena tembakan parah. Meski terluka, Hammond tetap membantu mereka melarikan diri sampai akhirnya tidak mampu berjalan lagi. Dengan nafas terakhirnya, dia meminta Jack membawa keluarganya pergi dan meninggalkannya. Jack pun tidak punya pilihan selain menurut. Kini mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu menyeberangi sungai menuju Vietnam. Setelah berbagai rintangan, mereka berhasil menemukan perahu, namun para pemberontak kembali menghadang mereka. เรือไปไหน Daddy, look it! Look it!
Please, just let her go. Please. Jack dipukuli habis-habisan, bahkan Lucy dipaksa memegang pistol dan diperintahkan menembak ayahnya sendiri. Momen itu menjadi titik paling menyakitkan dalam film ini. Untungnya Annie berhasil menciptakan kesempatan untuk melawan. Where's the beast? Jack bangkit dan membawa keluarganya menuju sungai. Di bawah hujan deras dan tembakan yang terus menghujani dari belakang, mereka akhirnya berhasil mencapai wilayah Vietnam. Do not shoot! Do not shoot! Enter Vietnam. Continue. You do not have Don't shoot! Do not shoot! Don't shoot! Do not! Meski sempat ditolak tentara perbatasan, Jack terus memohon agar keluarganya diberi perlindungan. Akhirnya para tentara memahami situasinya dan menghadang para pemberontak yang mengejar mereka. Karena tidak ingin memicu konflik antar negara, para pemberontak akhirnya mundur. Untuk pertama kalinya, sejak semua kekacauan dimulai, keluarga Jack benar-benar aman. Mereka pun saling berpelukan sambil menangis. Dan film pun selesai. Gimana pendapat kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Semoga terhibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk recap film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.